Hai, kembali lagi channel gua Halim Utstir. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah pesugihan yang berjudul Perjanjian di Hutan Jati. Kisah ini menceritakan sebuah pesugihan yang begitu kelam. Oke, narasumber kali ini tidak mau disebutkan namanya. Cuman kita akan panggil dia aja bernama Rangga. Oke, gak usah lama-lama, stop kalian senyum, mari kita saksikan kisahnya. Namaku Rangga, seorang pemuda desa yang selama ini hidupnya hanya mengenal satu hal, kemiskinan. Sejak kecil aku terbiasa tidur di lantai tanah, makan nasi basi dengan garam, dan melihat ibu bekerja membanting tulang sebagai buruh tani. Ayahku meninggal ketika aku masih usia 7 tahun karena tersesat arus sungai saat mencari kayu bakar. Kini aku berusia 25 tahun, tapi hidupku tak banyak berubah. Pekerjaan serabutan, penghasilan pas-pasan, dan rumahku masih berdinding anyaman bambu yang lapuk. Di tengah keputusasaan itu, aku mulai sering melamun, berandai-andai jadi orang kaya. Bisa punya sepeda motor baru, baju bagus, dan menikahi Sari. Gadis paling cantik di desa kini sudah dijodohkan dengan anak kepala desa. Hingga suatu malam, saat sedang nongkrong di warung kopi dekat pos ronda, aku mendengar percakapan dua lelaki tua yang mengguncangkan pikiranku. Kalau kau berani ke hutan jati malam Jumat Kliwon, masuk ke pohon beringin yang ada tanda merah di batangnya, nanti kau akan bertemu penunggu gaib. Tapi ingat, jangan minta kalau belum siap bayar harga. Aku yang biasanya tak percaya hal-hal mistis, malam itu merasa aneh. Seperti ada bisikan yang mendorongku untuk mencari tahu lebih lanjut. Apakah ini jalan keluar dari nasibku yang miskin? Esok malamnya, aku menemui Pak Karno, salah satu dukun sepuh di desa sebelah yang katanya pernah terlibat dalam praktik persugihan. Awalnya ia enggak bicara, tapi setelah kuberikan rokok dan uang 100.000, ia mulai membuka mulut. Kau tahu kenapa banyak orang kaya di desa kita tapi tidak jelas usahanya? Mereka bukan kerja keras. Mereka kerja sama dengan bangsa gaib. Tapi mereka harus bayar. Kadang dengan darah, kadang dengan jiwa orang terdekat. Duk, hatiku mencelos. Tapi rasa penasaran dan ambisi membuatku ketakutan. Tapi rasa penasaran dan ambisi membutakan ketakutanku. Apa kau mau belajar? Tanya Pak Karno. Tiba-tiba tatapannya tajam seperti mata elang. Aku hanya mengangguk pelan dan disitulah semua dimulai. Malam Jumat Kliwon itu, aku menuju hutan jati seorang diri. Bulan pucat tertutup awan, hanya suara jangkrik dan sesekali burung hantu yang hanya menemani langkah kakiku. Aku membawa sesajen, kepala ayam, kemenyan, dan kain mori putih seperti yang diperintahkan. Sekitar pukul 1 dini hari, aku tiba di pohon beringin besar yang dimaksud. Ada tanda merah seperti bekas darah di batang pohonnya. Aku duduk bersila, membakar kemenyan, dan mulai membaca mantra yang diajarkan Pak Karno. Udara berubah dingin, angin berhembus kencang meski tak ada badai. Dari balik kabut muncul sosok makhluk tinggi besar, hitam legam, matanya merah membara, tangannya panjang seperti akar, dan tubuhnya penuh duri seperti landak. Manusia, kau memanggilku. Suaranya berat, bergema, dan membuat jantungku hampir copot. Aku ingin kaya, jawabku terbata. Makhluk itu tertawa, suaranya seperti geraman ribuan harimau. Baik, tapi kau tahu konsekuensinya. Apa saja akan kulakukan, teriakku penuh tekad. Makhluk itu mendekat, tangannya menyentuh dahiku, dan seketika aku merasa tubuhku terbakar. Tapi bersamaan dengan itu, gambaran-gambaran masa depan muncul di kepalaku. Mobil mewah, rumah megah, orang-orang menyembahku. Ambil kain merah ini, letakkanlah di bawah bantal tiap malam.
Dan setiap malam Jumat kau harus memberi tumbal. Dan setiap malam Jumat kau harus memberi tumbal. Mulai dari binatang, lalu makin lama manusia. Sebelum aku bisa bertanya, makhluk ini lenyap dalam kabut. Aku terhenyung, napasku sesak. Tapi kain merah itu kini ada di tanganku, hangat seperti baru keluar dari perut makhluk hidup. Pulang ke rumah semuanya terasa aneh, tapi sejak malam itu perubahan terjadi. Besok paginya aku menemukan uang 5 juta di dalam lemari kayu lapukku. Awalnya aku pikir itu mimpi, tapi uang itu nyata. Dan malam-malam berikutnya uang itu terus muncul makin banyak. Aku mulai membeli sepeda motor, merenovasi rumah, dan mendekati Sari. Orang-orang mulai memandangku berbeda. Mereka mengira aku menang lotre atau bisnis online. Padahal mulai Jumat kemarin, aku menyembelih ayam hitam dan menguburnya di belakang rumah. Seminggu berlalu, lalu 2 minggu, uang tak berhenti mengalir, tapi tiap malam Jumat ketiga, aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berada di ruangan penuh darah, dan suara makhluk itu berkata, "Sudah waktunya manusia." Aku terbangun dengan peluh dingin. Dan sejak malam itu, kain merah di bawah bantalku mulai berbau anyir. Aku mencoba mengabaikannya, tapi malam berikutnya aku didatangi makhluk itu dalam mimpi lagi. Kau harus pilih, jika tidak maka orang yang kau cintai akan menjadi tumbalnya. Aku terbangun, panik. Sari, ibuku siapa yang dimaksud? Sejak itu, hidupku jadi gelisah. Uang memang datang terus, tapi ketakutan mulai mengerogoti. Aku mulai melihat bayangan hitam di sudut ruangan, mendengar suara-suara aneh di kamar. Bahkan ibu sempat jatuh pingsan dan mimpi didatangi makhluk hitam. "Rangga, kamu main-main sama setan ya?" tanya ibu suatu malam. "Ibu jangan bicara begitu," aku membentaknya. Tapi dalam hati aku tahu semuanya sudah terlanjur. Sejak malam itu, hidupku berubah menjadi labirin penuh rasa takut. Aku memang kaya, uangku tak pernah habis, rekeningku terus bertambah, bahkan warung yang kubuka langsung ramai pelanggan. Tapi di balik itu semua, tiap malam Jumat seperti mimpi buruk yang selalu datang tanpa ampun. Di pojok kamar, kain merah dari makhluk gaib itu terus mengeluarkan bau anyir. Kadang bau itu berubah menjadi amis, kadang seperti bangkai. Setiap aku buang, entah bagaimana, keesokan harinya kain itu selalu kembali di bawah bantalku. Sari yang dulu tak pernah melirikku, kini mulai dekat. Ia bahkan diam-diam menghubungiku lewat ponsel, mengatakan bahwa ia tak yakin dengan perjodohannya. Kalau saja aku bisa pilih sendiri, aku pasti pilih kamu, Rangga, katanya malam itu lewat telepon. Aku merasa senang, tapi bersamaan dengan itu ketakutanku menamparku. Bagaimana kalau makhluk itu mengambil Sari? Ia bilang kalau aku tak menyerahkan tumbal, maka orang terdekat yang akan dikorbankan. Hari Jumat malam pun tiba. Aku belum siap. Aku tak bisa membayangkan harus membunuh seseorang hanya untuk mempertahankan kekayaan. Tapi aku juga tak ingin kehilangan semua yang telah kuperjuangkan. Jam menunjukkan pukul 11 malam, aku duduk di kamar, keringat dingin mengucur. Tiba-tiba lampu kamar padam, dan angin kencang menerpa jendela. Dari arah pintu muncul bayangan hitam besar, tubuhnya seperti akar dan matanya menyala merah. "Kau sudah janji, Rangga," suaranya bergema. "Malam ini tumbal pertama, jika tidak ibumu akan jadi gantinya." "Jangan," aku berteriak setengah menangis. "Ambil saja, asal bukan ibu atau Sari." Makhluk itu menyeringai lalu lenyap, hanya meninggalkan suara tawa rendah yang menyakitkan telinga. Aku terduduk lemas, kepalaku pening. Lalu tiba-tiba entah mengapa wajah Pak Darto muncul di benakku. Tetanggaku yang sudah tua, jompo dan tinggal sendirian. Ia tak punya anak dan tak banyak bergaul dengan orang lain. Dan saat itu sesuatu dalam diriku berubah. Aku bangkit mengambil parang tua di gudang belakang. Tanganku gemetar, tapi langkahku pasti. Dalam hati aku berkata, ini hanya sekali. Setelah ini aku akan berhenti. Rumah Pak Darto terletak di pinggir sawah agak terpencil.
Aku menyelinap dalam gelap, membawa kain mori dan sesajen seperti diajarkan Pak Karno. Saat aku mengetuk pintunya dengan pelan, terdengar suara serak dari dalam. "Siapa malam-malam begini?" "Saya Rangga, Pak. Ada yang ingin saya antarkan, tolong bukain pintunya." Pak Darto membuka pintu, matanya sayu, tubuhnya kurus dan ringkih. Ia tak curiga sedikit pun saat aku memintanya duduk. Saat ia membelakangi aku untuk mengambil air minum, aku mengangkat parangku tinggi-tinggi dan menebaskannya tepat belakang lehernya. Darah muncrat, tubuhnya roboh dengan suara berat. Aku terpaku beberapa detik, tubuhku gemetar tapi tak menangis. Entah mengapa rasa bersalah tak begitu besar, yang kupikirkan hanyalah aku sudah memenuhi perjanjian itu. Aku bungkus mayatnya dengan kain mori dan membawanya ke tengah sawah, lalu menguburnya. Aku meletakkan sesajen dan membaca mantra seperti yang diperintahkan. Saat aku selesai menutup lubang tanah itu, angin berhenti, hening, lalu terdengar suara berat di telingaku. "Tumbal diterima, kekayaan akan bertambah, tapi darah harus terus mengalir." Aku berjalan pulang, parang berlumuran darah masih kugenggam. Anehnya, aku tidak merasa jijik. Malah ada rasa puas, perasaan seperti menang. Besok paginya, berita tentang hilangnya Pak Darto menyebar. Tapi karena usianya sudah tua dan sering sakit-sakitan, orang mengira ia tersesat atau terjatuh ke sungai. Tak ada yang mencurigai aku. Hari-hari setelah itu, hidupku jadi seperti mimpi. Aku membeli mobil, membeli sebidang tanah, dan Sari akhirnya benar-benar putus dengan tunangannya. Kau tahu Rangga, aku merasa lebih aman di dekatmu. Aneh ya, padahal dulu kamu cuma orang biasa, katanya sambil menyenderkan kepala di bahuku. Aku hanya tersenyum, dalam hati aku tahu, ini harga dari darah, dari dosa, tapi sayangnya semuanya tak berhenti di sana. 2 minggu setelah tumbal pertama, kain merah itu kembali mengeluarkan bau busuk. Parahnya, kini di setiap malam aku mulai melihat bayangan Pak Darto berdiri di depan pintu kamarku. Diam dengan leher miring dan darah menetes dari mulutnya. Ia tak berbicara, hanya menatap. Tapi tatapannya seperti menusuk ke dalam jiwaku. Aku mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati, ini hanya halusinasi, ini ujian. Namun setiap malam Jumat, mimpi itu kembali. Suara makhluk itu makin keras, makin mendesak. Tumbal berikutnya, manusia lagi, kalau tidak Sari akan mati. Aku terbangun dengan tubuh gemetar. Kali ini aku benar-benar tak siap, siapa lagi yang harus kukorbankan. Aku berjalan ke jendela dan di luar kulihat bayangan hitam berdiri di bawah pohon jambu. Menatap di arahku perlahan, ia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah satu rumah Pak Maman. Seorang pedagang keliling yang sering utang padaku dan pernah berkata buruk soal ibu di belakangku. Tanganku mengepal, hatiku berperang. Hanya satu lagi, setelah itu aku akan berhenti. Tapi benarkah bisa berhenti, atau sekali menanam darah, kita harus menuai selamanya? Hari-hari setelah pemakaman diam-diam Pak Darto, aku merasa seperti manusia setengah iblis. Wajahku tersenyum, tapi hatiku hancur. Kekayaan memang terus bertambah, mobilku kini 2. Tanahku sudah 3 petak, bahkan Sari resmi jadi tunanganku. Tapi tidurku tak lagi tenang. Tiap malam bayangan Pak Darto berdiri di pojok kamar. Ia tak pernah bicara, hanya memandangi seolah ingin berkata, kau belum selesai Rangga. Dan benar saja, 3 malam Jumat kemudian kain merah di bawah bantal kembali berbau darah. Bahkan kini saat aku menyentuhnya, kain itu basah seperti habis dicelupkan ke darah segar. Suara makhluk itu datang lagi dalam mimpi. Tumbal darah manusia. Kalau tidak, gadis itu akan jadi milikku. Gadis itu Sari. Aku terbangun dengan napas memburu. Sari sedang tidur di sampingku, wajahnya tenang, damai, dan tak tahu apapun tentang semua ini. Aku menatapnya lama. Tak mungkin, aku tak akan biarkan siapapun menyentuh Sari, apalagi makhluk itu. Tapi siapa yang harus jadi tumbal kali ini? Malam itu, aku duduk di depan rumah. Parang tajam yang biasa kugunakan kini kugenggam erat. Di dalam kepalaku muncul wajah Pak Maman, tetangga yang suka meminjam uang dan menjelekkan ibu di belakangku. Dia pantas, dia jahat, ini semua demi Sari, bisik sesuatu dalam benakku. Tepat pukul 2 dini hari, aku menyelinap
ke belakang rumah Pak Mamat. Aku tahu ia sering tidur di ruang tamu sambil menonton TV. Dan benar, dari jendela kaca kulihat ia tertidur lelap. Aku buka jendela perlahan, aku masuk mengendap-endap. Tapi saat aku mengangkat parang, tiba-tiba ia membuka mata. Tatapan kami bertemu. Rangga, suara gemetar. Tapi aku tak memberi waktu, parangku menebas lehernya cepat, darah menyembur, tubuhnya menggelepar sebentar lalu diam. Aku menguburnya di kebun belakang rumah kosong. Saat menggali, tanganku gemetar. Aku mulai merasa mual, tidak seperti waktu pertama. Kali ini benar-benar merasa seperti binatang. Keesokan harinya, uang datang lagi. Kali ini bukan hanya uang tunai, tapi tawaran bisnis, kontrak besar, dan bahkan pejabat desa mendatangiku menawarkan tanah. Namun keganjilan demi keganjilan mulai muncul. Setiap kaca di rumahku memrefleksikan wajah Pak Paman. Bahkan ketika aku bercermin, aku melihat dua bayangan, satu diriku dan satu lagi tubuh dengan kepala hampir putus. Sari pun mulai berubah. Ia sering mengigau, kadang tertawa sendiri, kadang menangis tanpa sebab. Aku mimpi Pak Darto datang. Rangga, dia bilang kau sudah membunuhnya. Aku tersentak. Itu hanya mimpi, jawabku cepat. Tapi malam itu aku melihat sendiri Sari duduk di kamar tengah sambil mencakar-cakar wajahnya sendiri, matanya kosong. Dan tiba-tiba dari mulutnya keluar suara berat, suara makhluk itu. Tumbal selanjutnya adalah dia. Aku mundur ketakutan. Suara itu berbicara dari tubuh Sari dan matanya berubah merah seperti bara. Tubuhku kaku seperti kerasukan. Kau tak bisa lari, Rangga. Kau sudah milikku. Aku berteriak, melempar kendi, lalu lari keluar. Napasku sesak, dunia seolah runtuh. Besoknya aku pergi ke rumah Pak Darto. Ia tampak lebih tua, lebih kurus, dan matanya seperti menyimpan beban. Aku sudah peringatkan kau, sekali masuk jalan pesugihan, kau tidak bisa mundur. Bagaimana cara keluarnya, Pak? Tanyaku panik. Saya nggak mau lagi, saya rela miskin asal Sari selamat. Pak Karno terdiam lama. Lalu ia berkata lirih, hanya ada satu cara. Apa? Kau harus bunuh dirimu sendiri. Tumbal terakhir adalah kau. Karena hanya darah orang yang membuat perjanjian yang bisa menutup gerbang itu. Aku menelan ludah. Kalau aku mati, dia bebas. Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau tidak, mati, dia pasti mati. Malam Jumat itu, aku berdiri depan pohon beringin di hutan jati. Lengkap dengan sesajen dan kain merah yang kini makin busuk. Aku menggenggam pisau tajam di belakangku. Sari berbaring pingsan di dalam mobil, baru saja sadar dari kerasukannya pagi tadi. Aku tahu makhluk itu akan datang. Dan benar saja, kabut menggulung, udara jadi dingin menggigit. Suara tawa rendah menggema di antara pepohonan. Manusia, tumbal berikutnya adalah dia. Serahkan wanita itu. Tidak, teriakku. Ambil aku saja, ini darahku. Aku mendebas tanganku, darahku mengucur. Kutaruh di atas kain merah, makhluk itu marah. Darahmu tidak cukup, kau harus mati. Kalau itu yang kau mau. Dengan gemetar, aku arahkan pisau ke leherku sendiri. Detik itu juga, makhluk itu tertawa keras. Langit bergemuruh, tapi sebelum pisau menyentuh kulitku, tiba-tiba terdengar suara dari balik pohon. Rangga! Sari, ia terbangun, keluar dari mobil, menatapku dengan mata basah. Jangan lakukan itu, kita pergi. Kita mulai dari nol, asal kamu hidup. Aku goyah, tapi makhluk itu berteriak. Bayangannya membesar, hutan bergetar. Kau tak bisa lari. Aku memeluk Sari, menangis, tapi pisau tetap kutaruh di leher. Kalau aku harus mati untuk menghentikan ini, aku ikhlas. Tapi sebelum aku sempat menusuk, kilat menyambar pohon beringin. Boom! Makhluk itu mengerak kesakitan, lalu menghilang bersama cahaya menyilaukan. Aku dan Sari terlempar pingsan. Aku terbangun di rumah sakit. Sari duduk di sampingku. Ia memeluk erat. Kamu hidup. Aku kira kamu mati. Kain merah itu hilang. Dan sejak malam itu, uangku lenyap, mobil, tanah, semua ditarik kembali. Usahaku bangkrut. Aku kembali menjadi Rangga yang dulu, yaitu miskin. Tapi aku hidup. Sari masih bersamaku, dan malam Jumat berikutnya tak ada lagi mimpi buruk, tak ada suara, tak ada darah. Hanya hening dan kedamaian. Mungkin itu cukup. Tamat. Oke, cerita kali ini. Jangan lupa di subscribe guys. Kita tunggu cerita HLM berikutnya. Kita tunggu kalian menceritakan kisah kalian yang horor.
boleh DM. Terima kasih.